dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkannya yakni di bulan suci Ramadan. Ada apa saja di bulan suci Ramadan? Bulan diturunkannya Al-Qur'an itu ada pada bulan Ramadan. Makanya biasa kita rayakan di bulan Ramadan nuzulul Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anUfizil Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu falyasumhu. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan suci Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Nah, yang Al-Qur'an ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, pemisah antara yang hak dan yang batil. Ini ada dalam Al-Qur'an. Kalau mau melihat yang hak, mau melihat yang batil, lihat dalam Al-Qur'an. Yang dikatakan Al-Qur'an benar, maka itu menjadi benar. Yang dikatakan Al-Qur'an itu batil, kesalahan, kejahatan, maka itu akan menjadi satu kesalahan. Apapun bentuknya. Kalau Al-Qur'an bilang babi itu haram, maka menjadi haramlah sampai hari kiamat. Meskipun ada yang mengatakan, oh sekarang kan babi nggak diumbar begitu aja, dia diternak di tempat yang bersih, makanan yang bagus dan lain sebagainya. Tetap kalau Allah katakan haram, maka menjadi haram. Artinya apa? Penjelas antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran ini jelas dan diturunkannya pada bulan Ramadan. Kemudian dikatakan lagi bulan Ramadan juga adalah bulan yang dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Maka sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghufirat abwabun nar wa sufidat asyaitan." Nabi mengatakan apabila datang bulan suci Ramadan, maka pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya dan diikatlah para syaitan. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di bulan suci Ramadan adalah diampuni dosa-dosa hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamu min dzambihi. Katakan bahwasannya itu asli gandeng banget. Udah berisik lu. Bocah ngomong mulu dari tadi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, ya, kemudian juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka Allah akan ampuni orang tersebut, ya, ma taqaddamu min dzambi, dari apa yang lalu yang pernah dia lakukan dosa-dosa tersebut. Kemudian juga di bulan Ramadan adalah bulannya sholat tarawih. Di bulan yang lain nggak ada sholat tarawih, adanya bulan Ramadan doang. Dan juga bulan suci Ramadan adalah bulan Lailatul Qadar. Ini keutamaan bulan suci Ramadan. Lalu kita ambil ayat tadi yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tersebut dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Maka di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada pengkhususan. Yang tadinya ayat-ayat yang datang di kota Mekah kebanyakan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Contoh ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun di kota Madinah adalah salah satu tandanya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Artinya ayat ini turun di kota Madinah. Nah, demikian karena di Madinah lah mulailah ayat-ayat turun tentang perintah-perintah ibadah. Ini ada di kota Madinah. Maka Allah panggilnya bukan lagi ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya ini pesan khusus untuk orang-orang beriman, baik imannya tebal ataupun sedang ataupun tipis,
harus didengar nih. Kenapa? Panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merasa beriman pasti dia berpuasa karena dipanggil tentang orang-orang yang beriman. Nah, jadi yang pertama, kenapa Allah mulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Ada pengkhususan bagi hamba-hamba Allah yang sebelumnya dipanggil di Mekah dengan ya ayyuhan nas. Maka di Madinah udah dipanggil oleh Allah wahai orang-orang yang beriman. Kemudian juga kenapa Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? Allah membanggakan hambanya di hadapan para malaikat. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Tuh ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, yakni di hadapan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kalau puasa ditinggalin sayang. Kenapa Allah saja udah banggakan hambanya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Maka hendaknya kita pun yakni membanggakan, yakni kita dibanggakan oleh Allah, maka kita pun hendaknya pun menjadi contoh yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan lagi, yakni kenapa Allah mulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Karena di dalamnya ada perkara penting. Apabila ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ada perkara-perkara yang penting. Sering Al-Bagir bilang, kalau perintah yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ada manfaat di dunia dan ada manfaat di akhirat. Nah, puasa ini manfaat di dunianya apa? Selama 11 bulan yang dia nggak pernah puasa sunnah, dipaksa dia puasa Ramadan selama 30 hari. Nah, maka ini adalah bagian ngeberesin kita punya tubuh kita nih. Kalau misalkan ke dokter punya penyakit, pasti sama dokter suruh puasa dulu 1 hari ataupun berapa 20 jam dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Biar dihilangin dulu racunnya keluar, ya, sehingga dia makan obat sampai langsung ke tempat penyakitnya obatnya tersebut. Nah, begitu pun kita 11 bulan apaan aja dimakan udah, ya kan? Ada ayam dimakan ayam, ada sapi dimakan sapi, ada apa lagi? Ada orang makan juga orang. Artinya apa aja dimakan sama kita. Dan di bulan Ramadan inilah kita disuruh menjaga hawa nafsu kita. Begitu buka puasa tetap aja apaan aja dimakan makan juga. Itu kesalahan kita. Padahal bulan suci Ramadan adalah tempat menjaga hawa nafsu. Jangan sampai kita ini terlena oleh nafsu. Karena tadi tuh bulan suci Ramadan adalah salah satu untuk menghilangkan dosa-dosa dan juga salah satu untuk menjaga hawa nafsu. Kalau kita enggak, bulan suci Ramadan hikmahnya menjaga nafsu. Kalau kita begini, dia puasa mah puasa, tapi pas giliran mau buka puasa, yang enak minum cendol, beli cendol. Ya nggak? Beli cendol tuh. Yang enak nih ambil cendol kayaknya mah es kelapa ini. Udah 2 tuh sama es kelapa. Ya. Akhirnya ada lagi. Kayaknya sirup juga enak nih. Bikin sirup dia. Minumannya aja udah 3. Apa makanannya apa lagi tuh? Udah siapin, udah ada gorengannya. Wah, ada sate, ada ini, macam-macam. Padahal puasa Ramadan fungsinya menjaga nafsu. Tapi kenapa meluapkan nafsunya ketika ingin buka puasa? Nah, itu dia, ya. Sehingga mudah-mudahan bulan puasa sekarang kita sampai di bulan Ramadan. Amin. Ya, kita bisa jaga hawa nafsu. Udah minuman satu aja udah. Dalam rangka kita apa? Mengekang hawa nafsu. Sebenarnya pengen ini, pengen itu. Kenapa? Karena lapar. Nafsu itu terus kita didorong hawa nafsu. Padahal pas minum sirup doang udah beres, sudah. Yang ini ntar dah, udah kenyangan udah. Ya nggak? Nah, makanan pun begitu, jangan udah 1 atau 2 makanan, udah itu aja. Coba dengan puasa seperti itu, insya Allah betul-betul menjadi orang bertakwa. Amin. Ya, jadi puasa sekarang jaga hawa nafsu kita, jangan kita luapkan hawa nafsu. Nah, kemudian ini adalah perkara penting. Jadi kalau dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah
perkara yang penting, yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Orang-orang yang berpuasa di dunia badannya bakal sehat. Kenapa? Pola makannya dijaga. Kemudian juga orang-orang yang berpuasa di akhirat akan mendapatkan satu pintu khusus bagi orang-orang yang gemar berpuasa. Nah, jadi itu dia. Kenapa ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Ada perkara penting di dalamnya untuk kehidupan dunia manusia dan juga untuk kehidupannya di akhirat. Kemudian yang terakhir, ditunjukkan kepada siapapun yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, siapapun yang merasa dirinya beriman, maka dia harus sambut panggilan tersebut. Siapa yang manggil? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan di bulan suci Ramadan dia nggak puasa, berarti dia termasuk orang-orang yang tidak beriman. Padahal dia nggak sakit, padahal bukan dalam perjalanan, padahal dia bukan tidak hamil, tidak haid, dan tidak ada alasan syariat yang membuat dirinya ini tidak berpuasa. Tetapi dia berpuasa, artinya orang tersebut tidak beriman, karena panggilannya wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira jelas tidak? Jadi ayat pertama ini, dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tadi itu semua sudah kita jelaskan. Maka dilanjutkan, kutiba alaikumussyam. Ini diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, jadi wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan. Ini ganti dulu nih. Jadi wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Biasanya kalau perintah dengan kata-kata yang lain ini bentuknya berbeda. Tetapi berpuasa ini kenapa perintahnya dengan kutiba? Ada bahasa Arab amara ataupun fardun. Amara diperintahkan oleh Allah. Kalau udah amara berarti perintah Allah. Perintah Allah artinya menjadi wajib ataupun fardun. Nah, kalau kata wajib, fardu, ini artinya wajib. Nah, tetapi di puasa ini kenapa? Kutiba alaikumussyam. Tidak memakai kata amara, tidak memakai kata fardun. Kenapa demikian? Kutiba dari kata kataba. Kataba ini nulis. Artinya Allah sudah tetapkan dari umat sebelumnya pun, Allah sudah tetapkan umat Nabi Muhammad untuk berpuasa. Maka di sini katakan kutiba alaikumussyam, dan Allah sudah wajibkan, Allah sudah tetapkan, Allah sudah tuliskan bahwasannya umat Nabi Muhammad wajib berpuasa. Sudah sejak zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad sudah Allah tetapkan puasa bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan lagi, penetapan puasa ini dengan kalimat kutiba menjadi hakikat inti agama. Inti agama. Orang yang berpuasa berarti dia orang yang Islam dan beriman. Kenapa? Karena di rukun Islam ada sholat, ada puasa. Orang yang berpuasa berarti tanda dia Islam dan tanda dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kalimat kutiba ini artinya dia termasuk orang-orang beriman dan juga termasuk orang-orang yang menjaga agamanya. Inna sauma amanah, karena sesungguhnya puasa itu amanat. Amanat itu apa? Agama. Allah sudah mengamanatkan sejak zaman azali. Allah sudah tulis bahwa umat Nabi Muhammad mendapatkan amanat di dalam agama Islam berpuasa. Makanya dengan kata kutiba. Kira-kira jelas kan nih? Jelas gak? Kemudian puasa juga adalah nutrisi atau charger kalau kata handphone mah, buat umat manusia, bil khusus umat Islam, untuk menjadi lebih baik tadi, untuk menjaga hawa nafsu. Kemudian juga dikatakan kutiba alaikumussyam, karena agama itu adalah keikhlasan.
agama itu adalah nasihat. Nah, maka dikatakan ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Di dalam puasa ada nasihat untuk orang yang beriman. Apa nasihatnya? Tadi jaga hawa nafsu. Dan juga ada nasihat tentang laparnya manusia. Artinya orang miskin pun, manakala orang miskin dia senantiasa sering dalam keadaan lapar. Nasihat buat kita orang beriman, bagi mereka yang berpuasa. Maka dengan kalimat kutiba alaikumusiyam, maka ini termasuk nasihat puasa ini, termasuk inti agama, dan juga termasuk adalah ad-dinu muammalah, yakni orang yang menjalankan agamanya adalah orang yang berpuasa. Dan juga dikatakan wa ma umiru illa liya'buduna mukhlisin. Orang yang berpuasa tandanya orang-orang yang ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, niatnya karena mertua, dapat senyum mertua doang, ya kan? Tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah kutiba artinya sudah Allah tetapkan umat Nabi Muhammad untuk berpuasa. Kenapa? Karena di dalam agama Islam berpuasa ini adalah bagian dari nasihat, bagian dari amanat, bagian dari keikhlasan, bagian juga dari muamalah tentang urusan agama. Kemudian juga di dalam puasa tersebut ada meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berpuasa senantiasa dia memaafkan. Tidak boleh marah orang berpuasa, betul? Nah, sifat Allah pun memaafkan. Nah, orang berpuasa hendaknya meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat dermawan, karim. Allah Maha Karim, dermawan. Allah Maha memberi kepada siapapun. Begitupun orang yang berpuasa. Di dalam puasa banyak fadilahnya Bapak bersedekah, bahkan memberikan makanan orang yang berbuka puasa sama pahalanya seperti kita berpuasa. Ada ibu-ibu nggak puasa lagi head, kemudian berikan makanan kepada orang-orang berpuasa, dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Di dalamnya ada kedermawanan, ada pemurah, kemudian ada berilmu, kemudian ada suci, kemudian ada juga sabar, dan ada juga dikatakan lagi beramanat. Ya, tadi dikatakan as-shaumu amanah. Dan puasa ini adalah amanat. Nah, artinya orang yang berpuasa dia hendaknya mengikuti sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana yang ditetapkan juga atas umat sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kutiba, artinya di umat sebelumnya Allah sudah tetapkan berpuasa, maka semua umat pun berpuasa. Mereka umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, mereka berpuasa pada setiap bulannya, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, dan tambah satu puasa Asyura. Kalau dihitung semuanya dalam setiap bulan, dia ngambil 3, dihitung semuanya tambah satu puasa Asyura, dan itu diwajibkan atas umat sebelumnya. Wajib umat sebelumnya mah puasa setiap bulan 3 hari, tambah puasa Asyura, wajibnya mereka itu. Tapi nggak ada puasa sebulan penuh. Kalau dihitung mereka berpuasa 37 hari setiap tahunnya. Tapi umat Nabi Muhammad puasanya cuma 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Artinya apa? Allah mau kasih tahu, nih umat Nabi Muhammad sudah ditetapkan puasa, kemudian umat sebelumnya juga puasa, maka jangan ngeluh ketika berpuasa. Sedangkan umat sebelumnya puasa 37 hari, sedangkan umat Nabi Muhammad puasanya cuma 30
hari. Maka jangan mengeluh, puasa aja. Umat sebelumnya juga puasa, biasa kok terjadi. Nah itu maksudnya. Artinya nggak usah berat. Puasa ini memang diperuntukkan untuk manusia. Karena apa? Karena tadi itu dia banyak manfaatnya dalam puasa. Sedangkan kita ini puasa cuma 29 sampai 30 hari doang. Maka jangan mengeluh ketika berpuasa. Aduh lapar banget nih. Enggak. Umat sebelumnya juga berpuasa. Maka jangan mengeluh ketika berpuasa. Aduh harus bangun malam, sahur dan lain sebagainya. Karena umat sebelumnya pun melaksanakan hal demikian. Artinya apa? Allah kasih tahu tuh umat sebelumnya juga berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelumnya pun puasa. Maka itu jangan ngeluh, jalanin aja. Udah dipanggil orang yang beriman, diperintahin puasa yang sudah Allah tetapkan. Kemudian Allah contohkan dulu umat sebelumnya sudah berpuasa. Maka jangan sampai puasanya kita ini hilang begitu saja. Puasanya cuma dapat lapar sama haus doang. Sebagaimana Nabi katakan, kamin sha'imin laisa lahu min saumihi illa ju'in wa atash. Nabi katakan berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan, dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Siapa orang yang melaksanakan puasa hanya dapat lapar dan haus saja? Orang-orang yang bermaksiat, dia berpuasa tapi maksiat. Maksiat gimana, Beb? Ya, ada ngabuburit. Betul nggak? Betul nggak? Ngabuburit kemana jalan? Tahu-tahu di sana malah pacaran. Ada nggak yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ya, jadi ngabuburit nggak bermanfaat. Mau ngapain? Habis sholat subuh malah ngabuburit. Udah, nggak usah. Baca Quran aja sampai datang waktu duha, sholat duha, ngantuk ya tidur dulu boleh. Ataupun kalau mau terjaga, jaga. Ntar tidurnya habis sholat zuhur. Tapi Beb ngantuk banget, ya udah habis sholat duha tidurnya. Nggak usah ngabuburit. Beb kalau sore ngabuburit sebelum buka puasa bagaimana? Sama aja. Sebelum buka puasa banyakin zikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'aluka jannata wa na'udzubika min sakhatika minan nar. Dan kita minta sama Allah agar dijauhkan dari api neraka, dihapuskan dosa-dosanya. Allahumma innaka afuwun karim. Nah ini beda. Kalau minta maghfirah diampunin doang. Tapi Allahumma innaka afuwun, ya Allah saya minta dihapuskan, dihilangkan, udah catatannya nggak ada, jejaknya nggak ada. Hikmahnya bulan puasa. Malah bulan puasa ngabuburit bikin dosa. Itulah orang-orang yang cuma dapat lapar dan haus saja. Jadi anak-anak muda kalau puasa nggak usah ngabuburit. Ini kadang-kadang kalau ngelihat anak muda nih banyak sekarang bulan puasa komunitas ini komunitas itu, sebelum buka puasa dia komunitas skateboard, main skateboard. Ya nggak? Komunitas reptil, sebelum buka puasa dia kumpul ngeliatin binatang-binatang reptil. Komunitas ini nggak ada apa komunitas Al-Quran gitu. Sebelum buka puasa baca Quran 1 juz atau 2 juz. Nah itu kan komunitas yang bagus. Jadi isinya pakai ibadah lagi. Oh ngisi waktu bulan puasa main game. Apa sih game? Anak-anak yang sekarang macam-macam dah tuh game. Pokoknya banyak lah main game orang-orang yang sekarang. Wah daripada nggak ngapa-ngapain udah main game aja lah. Main game. Banyakin zikir, banyakin baca Al-Quran. Karena bulan puasa, bulan turunnya Al-Quran tadi udah dijelasin. Nah, maka di sini dikatakan Nabi mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Padahal tujuan puasa apa? Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya Allah mensyariatkan puasa
Agar kita bertakwa. Maksudnya agar bertakwa bagaimana? Ya, Nabi mengatakan asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisainya umat Islam adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan dengan puasa merasa diawasi oleh Allah, itu modal takwa. Kira-kira jelas nggak? Jelas nggak? Jadi puasa tujuannya Allah agar dia bertakwa, agar nanti setelah bulan puasa masih merasa terus diawasi oleh Allah. Kira-kira jelas nggak? Kemudian apa yang dikatakan bahwasanya jadikan takwa ini sebagai pakaian kita setelah Ramadan. Setelah Ramadan terus kita merasa diawasi oleh Allah, terus baca Al-Quran, terus kita sholat yang tadinya sholat taraweh kita ganti sama apa? Sholat witir. Terus puasanya bagaimana? Puasa Senin Kemisnya terus, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu tujuan Allah agar kita digembleng di bulan puasa, agar pakaian takwa tersebut terpakai oleh kita ketika selesai daripada bulan Ramadan. Sampai kapan pakaian takwa tersebut? Sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena itu yang Allah inginkan. La'allakum tattaqun haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan bertakwa dan dalam keadaan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bertakwa terus menerus. Ini yang Allah inginkan ketika selesai Ramadan. Pakaian takwa nih, kalau antum bayangin selesai Ramadan itu antum ini lagi pakai pakaian takwa. Ini pakaian antum nih, kalau dipakai sama antum nih. Kenapa? Puasanya menjaga hawa nafsu, puasanya menjaga pandangan, puasanya menghatamkan Al-Quran, puasanya banyak bangun di malam hari, puasanya segala macam aktivitas ibadah kita pakai sebulan penuh di bulan Ramadan, sehingga pakaian itu selesai bulan suci Ramadan masih terpakai oleh kita. Kadang-kadang pakaiannya mulai rusak setelah bulan-bulan selanjutnya, udah mulai malas sholat witir, ya enggak? Udah mulai malas sholat duha, udah mulai malas baca Al-Quran. Ketemu-temunya lagi nanti bulan Ramadan lagi pakaiannya udah rusak, udah compang-camping, dan Allah hendaki balik lagi dia bertakwa. Agar apa? Terus bertakwa sampai dengan meninggal dunia. Makanya efeknya bulan suci Ramadan minimal 6 bulan. Sehabis Ramadan 6 bulan masih menjalankan itu. Artinya kita masih pakai pakaian takwa selama 6 bulan.